Bab 611. Kalau cantik, harus tambah uang. Cantik. Kalau cantik, harus tambah uang. Ella adalah seorang wanita yang sangat pintar. Melihat Fugi mengeluarkan ekspresi yang seperti itu, seketika ia pun mengerti apa yang sedang ia pikirkan. Ia berlagak seolah menyayangkannya. Ia menghela nafas dengan berat sambil berkata, kalau Fugi bersikeras ingin membatalkan pernikahan ini, aku sebagai orang tua pasti tidak bisa memaksanya. Nyonya Eleve, tadi aku sudah memikirkannya dengan seksama lagi sejenak. Keluarga Liu kami adalah salah satu dari keluarga sekte rahasia. Memegang janji adalah kewajiban dasar kami. Oleh karena itu aku merasa pernikahan ini tidak perlu dibatalkan. Fugi, kau tidak perlu memaksakan diri, ini adalah keputusan antara kami dan ayahmu dulu, tapi zaman sekarang orang-orang lebih memilih untuk menikah bebas. Kalau kau ingin membatalkan pernikahan ini, Bibi juga tidak akan menyalahkanmu. Apa maksud perkataanmu ini? Wajah Fugi berubah muram, ia berkata, apakah keluarga Liu kami ini adalah keluarga yang suka mengingkari janji? Sebenarnya tujuanku datang kemari hari ini adalah untuk melamar Nona Mo. Lagi pula aku juga datang untuk melamar atas nama keluargaku. Tapi jelas-jelas kau tadi bilang. Apa yang ku bilang tadi? Membatalkan pernikahan. Hehe, aku hanya ingin menguji Nyonya Eleve saja. Nyonya Eleve, kau membuatku sangat kecewa. Kenapa begitu aku berkata ingin membatalkan pernikahan, kau langsung menyetujuinya? Apa kau tidak menganggap bahwa pernikahan ini penting? Apa kau tidak mengerti apa itu menepati janji? Aduh, anak muda, pandai sekali kau mengelak. Dalam hati Ella berpikir demikian dengan bangga, namun wajahnya tetap berpura-pura merasa bersalah. Ia berkata, aduh, mendengar perkataanmu, Bibi menyadari bahwa Bibi terlalu meremehkan sesuatu. Bisa-bisanya Bibi tidak melihat bahwa kau sedang menguji Bibi. Benar yang kau katakan, sudah seharusnya kita menepati janji kita. Kalau Fugi memang berpikir demikian, ayo kita segera pilih tanggalnya. Bola mata Ella yang bersinar terang itu berputar sejenak, lalu berkata, mahar dan yang lainnya sebenarnya sudah ditulis dengan sangat jelas di perjanjian pernikahan ini. Aku tidak akan mengatakannya lagi panjang lebar. Satu lagi, aku merasa pesta pernikahan kalian lebih besar lebih baik. Dengan begitu barulah kita dapat menunjukkan kehebatan keluarga sekte rahasia. Tatapan mata Fugi yang panas terus terarah pada tubuh Rika. Ia mengangguk dan berkata, tentu saja, dengan posisi keluarga Liu kami, kita pasti akan mengundang seluruh orang-orang hebat di Kunlun. Siapa yang berani untuk tidak datang? Setelah keluarga Liu lepas dari kesulitan mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah menyelidiki kabar tentang keluarga sekte rahasia lainnya. Lalu mereka pun menyadari bahwa keluarga-keluarga lainnya sepertinya tidak berbuat apa-apa. Itu artinya keluarga-keluarga itu masih dikurung, entah kapan juga mereka baru bisa keluar. Bagi keluarga Liu itu adalah sebuah hal yang baik. Sebenarnya, di dalam beberapa keluarga sekte rahasia, keluarga Liu termasuk keluarga yang berada di bawah. Sekarang keluarga sekte rahasia lainnya tidak ada yang keluar. Bukankah itu berarti keluarga Liu saat ini adalah penguasa dari Kunlun? Setelah mendapatkan janji dari Fugi, Ella pun tersenyum puas. Akhirnya ia tidak perlu berpura-pura lagi. Dengan gembira ia berkata, kalau begitu, kita laksanakan pernikahan ini ya, haha. Ma, aku sudah bilang aku masih belum ingin menikah, kata Rika tiba-tiba. Ella berjalan ke sampingnya dan berkata, kenapa belum ingin menikah? Fugi adalah anggota keluarga sekte rahasia. Rupanya juga cukup tampan, menikah dengannya, apa kau malah akan merasa tidak bahagia? Rika menggelengkan kepalanya dan berkata, sementara ini aku memang tidak memiliki pikiran untuk menikah.
Kalau begitu kau bisa berhubungan dengan Fugi dulu untuk mencobanya, mungkin saja kalian cocok. Tidak mood, tidak mood. Ella pun tercengang, ia menatap Rika dengan ekspresi wajah yang aneh. Putrinya ini, dulu adalah seorang gadis yang sangat penurut, jika Ella menyuruhnya untuk berkenalan dengan seorang pemuda, ia pasti akan bersedia, meskipun tidak berpikir untuk menikah, memiliki hubungan yang baik juga tidak ada buruknya. Namun kali ini, bisa-bisanya Rika langsung menjawab tidak mood. Bahkan tidak punya mood untuk berteman sekalipun. Ini sedikit berbeda dengan Rika yang dulu. Ella bertanya dengan bingung, "Rika, ada apa denganmu hari ini?" "Mama hanya ingin agar kau berhubungan terlebih dahulu dengan Fugi, bukannya memaksamu untuk menikah dengannya sekarang juga. Kenapa kau tidak bersedia?" Rika menggelengkan kepalanya, perasaannya bercampur aduk. Kenapa tidak bersedia? Semua ini karena pemuda waktu itu telah menanamkan sebuah kesan yang sangat dalam di hatinya. Dan di sekte pedang waktu itu, saat bertemu dengan pria brengsek bernama Louis Zhang itu, Rika selalu merasa sedikit kebingungan. Ia merasa bahwa Louis Zhang sebenarnya adalah Louis Lu. Ia curiga, tapi tidak punya bukti. Brak. Tiba-tiba, sebuah bayangan berjalan masuk ke dalam. Setelah melihat keadaan di dalam ruang tamu, bayangan itu keluar lagi, tidak berkata apa-apa. Fugi tercengang dan berkata, "Nyonya Eleve, tadi itu." "Oh, itu adalah putri kecilku, Cela." Ella melihat keluar sejenak, lalu berkata dengan sedikit pasrah. Sejak Louis meninggalkan keluarga Mo, Cela jadi jarang sekali berbicara. Setiap hari kerjanya hanya kultivasi dan kultivasi saja. Jelas sekali hatinya merasa sangat sedih. Ella melihat semua itu dengan jelas. Seketika tatapan mata Fugi pun bertambah cerah, bola matanya bersinar terang, entah apa yang sedang ia pikirkan. Wanita cantik yang masuk ke dalam tadi, meskipun hanya dalam sekejap mata saja, tapi Fugi bisa melihat bahwa dia jauh lebih cantik dari Rika. Apalagi wajah cantik Cela yang tampak sedikit bulat lucu itu, sangat imut dan licin, seperti agar-agar, yang seketika langsung masuk ke dalam hati Fugi. Fugi berpikir sejenak, lalu berkata, "Nyonya Eleve, kalau Nona Rika tidak bersedia untuk menikah denganku, aku tentu saja tidak akan memaksanya, tapi jika tidak melakukan perjanjian pernikahan ini, aku juga tidak tahu harus berkata apa pada keluargaku nanti. Lagi pula, kalau sampai masalah ini tersebar keluar, orang-orang luar mengetahui bahwa aku telah ditolak untuk menikah dengan keluarga Mo kalian, keluarga Liu kami pasti akan merasa sangat malu. Hal itu pasti memiliki pengaruh yang buruk bagi hubungan kedua keluarga kita." Fugi tidak mengatakannya secara langsung, tapi melalui ekspresi wajah dan perkataan-perkataannya itu, maksud yang ingin ia sampaikan sudah sangat jelas. "Kalau putri pertamamu tidak bersedia, suruh putri kecilmu untuk menggantikannya. Yang jelas, salah satu dari mereka harus ada yang melaksanakan perjanjian pernikahan ini. Aku bisa membantumu untuk bertanya." Ella ingin berkata bahwa ia akan menanyakan bagaimana pendapat Cela, tapi belum sampai ia selesai bicara, tiba-tiba langsung terbesit wajah dingin Cela di dalam kepalanya. Hal itu pun membuatnya langsung menelan ucapannya bulat-bulat. Bersambung.